Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Proses penyembelihan hewan kurban masih terus dilakukan di Masjid Nursiah Daud Paloh, Kompleks Media Group, Jakarta Barat. NDP menerima total 14 sapi dan 14 kambing untuk dikorbankan. Selengkapnya kita bergabung dengan Liz Pratiwi dari lokasi. Liz, bagaimana prosesi penyembelihan hewan kurban di Masjid Nursiah Daud Paloh hingga siang hari ini? Eva, hingga siang kini proses penyembelihan dan juga pembagian daging kurban masih terus dilakukan di Masjid Nursiah Daud Paloh, Kompleks Media Group, Jakarta Barat. Di lokasi ini terdapat 28 hewan kurban, yakni 14 ekor sapi dan juga 14 ekor kambing. Namun 4 ekor sapi ini sudah didistribusikan dalam keadaan hidup kepada panti asuhan dan juga yayasan lain, sehingga hanya sisanya yang disembelih di lokasi ini. Proses penyembelihan tadi dimulai pada pukul 8 pagi yang diawali dengan proses pemotongan hewan kurban dari Chairman Media Group Surya Paloh bersama dengan anggota DPR fraksi Partai Nasdem Prananda Paloh. 2 ekor sapi yang disembelih pertama kali ini masing-masing memiliki berat 1 ton. Dan selanjutnya hingga kini proses penyembelihan hewan kurban juga masih terus dilakukan dan proses pembagian daging kurban juga dilakukan terhadap 19 yayasan dan juga sejumlah RT RW yang berada di sekitar Masjid Nursiah Daud Paloh ini. Untuk pembagian hewan kurban ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan karena setiap yayasan maupun perwakilan dari RT RW yang dibagikan tersebut mendatangi lokasi ini untuk nantinya mengambil secara kumulatif atau secara kolektif sehingga nantinya dapat mengurangi antrian. Ini diperkirakan ada lebih dari 2.000 paket daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat. Eva. Iya, Liz. Lalu bagaimana dengan kesehatan dari seluruh hewan kurban? Eva, Idul Adha kali ini memang dibayangi dengan wabah penyakit mulut dan kuku bagi para hewan kurban. Terutama adalah jenis sapi karena memang ini menyerang banyak sekali hewan kurban jenis sapi dan juga sudah masuk penyebarannya ke wilayah Jakarta. Namun untuk seluruh hewan kurban di Masjid Nursiah Daud Paloh ini dipastikan dalam kondisi sehat, bahkan sudah ada peninjauan langsung pada siang tadi dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta bersama dengan sejumlah dokter hewan untuk melihat dan juga memantau secara antemortem maupun postmortem kondisi hewan yang ada di lokasi ini. Untuk dilihat tersebut memang secara fisik sebelum proses pemotongan ini ada sejumlah ciri yang dapat dinilai apabila hewan kurban ini terindikasi PMK, di antaranya adalah memiliki air liur yang berlebih, kemudian juga memiliki luka di sekitar kuku dan bagian mulut ini terdapat bintik merah hingga terlihat seperti sariawan, serta kondisi hewan kurban dalam keadaan lemas karena sulit untuk makan. Sementara itu untuk daging yang telah dipotong atau daging kurban ini juga dapat dilihat melalui hati dan juga organ dalam. Apabila terdapat cacing ini dapat dipastikan terindikasi PMK, namun di lokasi ini seluruh daging kurban ini dalam kondisi yang sehat dan siap untuk didistribusikan kepada masyarakat. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Ya, jadi tadi dimulai jam 8 ya kurang lebihnya ya, setelah diselenggarakan sholat kami menempatkan petugas. Jadi yang terdekat di masjid sini adalah namanya Suku Dinas KPKP Jakarta Barat. Tadi kami menempatkan, kemudian dibantu juga oleh kawan-kawan dari IPB dan dari PDHI, Persatuan Dokter Hewan Indonesia Cabang DKI Jakarta. Tadi dikatakan bahwa semua ternak pemeriksaannya ada 2 Mbak, namanya antemortem itu sebelum dipotong dan postmortem itu setelah pemeriksaan dipotong dan dinyatakan semuanya sehat. Kemudian ada satu lagi yang perlu saya apresiasi di sini, kemasannya itu adalah kemasan-kemasan yang ramah lingkungan, tidak dipakai sekali buah single use gitu ya, tetapi adalah suatu kemasan yang mudah dibawa, kemudian bisa dimanfaatkan oleh Dinas kawan-kawan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian juga menjelaskan bahwa penyakit mulut dan kuku ini tidak menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir karena daging kurban yang terindikasi PMK pun masih dapat dikonsumsi oleh manusia dan juga aman dengan cara pengolahan yang benar. Dan apabila daging tidak langsung dikonsumsi, ini sebaiknya ditaruh terlebih dahulu di freezer sehingga dapat bertahan lebih lama. Masyarakat
juga diimbau untuk tetap berhati-hati dan juga mematuhi protokol kesehatan pada saat pengambilan hewan kurban dan memastikan memasak daging secara matang agar mengurangi potensi terjadinya penularan penyakit. Eva, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Lis Pratiwi untuk informasi Anda.